Pernahkah kamu berpikir bahwa tindakan kita sebagai orang tua, meski kita niatkan baik, bisa secara tidak sengaja menghancurkan masa depan anak-anak kita? Di setiap keputusan yang kita buat, ada dampak yang mungkin tidak kita sadari. Dampak yang bisa tertanam dalam jiwa mereka dan membentuk siapa mereka nanti. Hari ini, kita akan membahas 7 tipe orang tua yang, tanpa disadari, bisa merusak masa depan anak-anak kita. Dan ini bukan tentang menunjuk siapa yang salah, tapi tentang menyadari kesalahan kita sendiri agar bisa memperbaikinya. Karena masa depan anak kita sesungguhnya ada di tangan kita. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Mungkin tidak mudah untuk mendengarnya, tapi sangat penting untuk disadari. Tipe yang pertama adalah seringnya pertengkaran. Apakah kamu tahu? Seringnya pertengkaran orang tua bukan hanya menyakitkan, tapi juga bisa menghalangi kesuksesan anak. Ini bukan sekadar perasaan, tapi ada dampak nyata yang bisa bertahan lama. Rumah adalah tempat di mana seharusnya seorang anak merasa aman dan nyaman. Namun, ketika orang tua sering bertengkar, lingkungan emosional menjadi tidak stabil. Anak-anak menjadi bingung, merasa tidak aman, dan seringkali merasa cemas. Lingkungan yang penuh ketegangan membuat anak sulit untuk berkonsentrasi pada hal-hal penting seperti pendidikan atau pengembangan diri. Mereka lebih fokus pada konflik di rumah daripada pada masa depan mereka sendiri. Seringkali, anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga penuh konflik mengalami masalah emosional seperti kecemasan, depresi, dan bahkan kesulitan dalam membangun hubungan sehat di masa dewasa. Ketika mereka terus-menerus melihat pertengkaran, mereka belajar bahwa konflik adalah bagian normal dari kehidupan yang menghambat kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan baik atau memecahkan masalah dengan cara yang sehat. Ketika anak terus terpapar konflik, motivasi dan fokus mereka untuk mencapai tujuan jangka panjang akan berkurang. Banyak dari mereka merasa tidak percaya diri atau bahkan merasa tidak pantas untuk sukses karena lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Mereka membawa luka emosional ini hingga dewasa, yang membuat mereka kesulitan dalam mengejar kesuksesan di bidang akademis atau profesional. Dan nomor 2, orang tua terlalu memanjakan. Di sisi lain, ada orang tua yang berpikir bahwa cinta adalah memberi tanpa batas. Mereka berpikir bahwa dengan memenuhi setiap keinginan anak, mereka sedang memberikan yang terbaik. Tetapi kenyataannya, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang terlalu memanjakan tidak belajar tentang perjuangan. Mereka tidak belajar tentang usaha. Mereka tidak belajar tentang kegagalan. Mereka hidup dalam dunia yang dibangun di sekitar mereka, di mana segala sesuatu mudah didapat. Anak-anak ini akan tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup akan selalu memberi mereka apa yang mereka inginkan. Tapi ketika mereka dewasa dan keluar ke dunia nyata, kenyataan menghantam mereka dengan keras. Di luar sana, tidak ada yang akan memberimu apa yang kamu inginkan hanya karena kamu memintanya. Di luar sana, kamu harus berjuang, kamu harus bekerja keras, kamu harus menghadapi penolakan dan kegagalan. Tapi anak-anak yang dimanjakan tidak siap untuk itu. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi kegagalan, mereka tidak tahu bagaimana bangkit ketika jatuh, karena mereka tidak pernah diajarkan bagaimana caranya. Dan apa yang terjadi? Mereka menjadi mudah frustrasi, mereka menjadi mudah menyerah, karena mereka tidak punya alat untuk menghadapi tantangan hidup. Mereka mencari jalan pintas, mereka menghindari kesulitan, karena mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk menghadapinya. Jadi jika kamu merasa sering memanjakan anakmu, pikirkanlah kembali. Apakah kamu benar-benar membantu mereka, atau apakah kamu secara tidak sadar merampas kesempatan mereka untuk belajar dan tumbuh menjadi individu yang mandiri dan tangguh? Nomor 3, orang tua yang perfeksionis. Menjadi orang tua perfeksionis berarti selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tapi dalam usaha untuk memastikan anak-anak kita mencapai potensi maksimal mereka, kita seringkali lupa bahwa mereka juga butuh ruang untuk berbuat kesalahan. Orang tua perfeksionis menetapkan standar yang sangat tinggi untuk anak-anak mereka, seringkali tanpa menyadari bahwa tuntutan ini bisa menjadi beban yang terlalu berat. Setiap kali anak mencapai sesuatu, bukannya merayakan, orang tua perfeksionis bertanya, "Apa yang bisa kamu lakukan lebih baik?" Atau, "Kenapa kamu tidak mendapatkan nilai tertinggi?" Anak-anak ini tumbuh dengan perasaan bahwa apapun yang mereka lakukan tidak pernah cukup baik.
Mereka belajar untuk mengukur nilai diri mereka berdasarkan pencapaian eksternal, bukan berdasarkan siapa mereka sebagai individu. Ketika anak-anak ini tumbuh dewasa, mereka mungkin menjadi orang-orang yang sangat sukses, yang selalu mencapai hasil yang luar biasa. Tapi di balik kesuksesan itu, ada ketakutan yang mendalam akan kegagalan. Mereka hidup dengan ketakutan bahwa jika mereka membuat satu kesalahan, semuanya akan runtuh. Mereka terus-menerus mengejar kesempurnaan, tapi kesempurnaan adalah sesuatu yang mustahil dicapai. Dan akibatnya, mereka hidup dalam stres yang terus-menerus, tidak pernah benar-benar merasa puas dengan diri mereka sendiri. Jika kamu adalah orang tua yang perfeksionis, cobalah tanyakan pada dirimu, apakah kamu sedang mendorong anakmu untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka, atau apakah kamu sedang mendorong mereka untuk mencapai standar yang tidak realistis? Dan nomor 4, orang tua yang tidak peduli. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang anak selain merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Mungkin orang tua ini hadir secara fisik, mereka ada di rumah, tapi mereka tidak benar-benar ada secara emosional. Mereka sibuk dengan pekerjaan, mereka sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, dan anak-anak dibiarkan merasa bahwa mereka tidak penting. Anak-anak yang tumbuh dengan perasaan diabaikan mencari perhatian dan cinta dari tempat lain. Mereka mungkin menjadi anak-anak yang bermasalah di sekolah, mereka mungkin mencari persahabatan yang buruk, atau mereka mungkin tumbuh dengan perasaan kosong di dalam diri mereka. Mereka merasa bahwa tidak ada yang benar-benar peduli tentang mereka, dan ini menciptakan luka yang sangat dalam. Dan ketika mereka tumbuh dewasa, luka ini tidak hilang. Mereka mungkin mencari cinta dan perhatian dari orang lain, seringkali dengan cara yang merusak diri mereka sendiri. Mereka menjadi orang-orang yang bergantung pada persetujuan dari orang lain, yang tidak pernah merasa cukup baik karena mereka tidak pernah merasa penting bagi orang-orang yang seharusnya paling mencintai mereka. Jika kamu sering merasa terlalu sibuk untuk memperhatikan anak-anakmu, ingatlah bahwa mereka tidak membutuhkan hadiah besar atau waktu yang banyak. Yang mereka butuhkan adalah perhatianmu, cinta yang tulus, dan kehadiranmu yang penuh kasih sayang. Nomor 5, orang tua yang terlalu mengontrol. Ada orang tua yang berpikir bahwa dengan mengendalikan setiap aspek kehidupan anak, mereka dapat melindungi anak-anak mereka dari kesalahan dan kegagalan. Mereka mungkin melakukannya dengan niat baik, tetapi kenyataannya, mereka merampas kebebasan anak untuk belajar dari pengalaman hidup mereka sendiri. Orang tua yang terlalu mengontrol menentukan segala hal, dari pilihan sekolah, teman, hingga impian dan karir anak. Pada akhirnya, anak tidak pernah benar-benar memiliki suara dalam hidup mereka sendiri. Anak-anak yang tumbuh dalam kontrol ini merasa terjebak. Mereka mungkin mengikuti perintah orang tua, tetapi dalam hati mereka ada perasaan kehilangan jati diri. Setiap keputusan yang mereka ambil bukanlah keputusan mereka sendiri, tetapi keputusan yang telah dipaksakan. Dan ketika mereka dewasa, mereka bisa mengalami kebingungan identitas. Mereka mungkin tidak tahu apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup, karena mereka selalu hidup dalam bayang-bayang harapan orang tua mereka. Efeknya bisa begitu menghancurkan. Anak-anak ini seringkali hidup dalam ketakutan untuk mengecewakan orang tua, dan mereka mungkin mengorbankan kebahagiaan pribadi demi memenuhi impian orang tua. Ketika mereka akhirnya menyadari bahwa hidup yang mereka jalani bukanlah milik mereka, seringkali sudah terlambat, dan mereka merasa kosong. Jika kamu merasa dirimu terlalu mengontrol kehidupan anak-anakmu, cobalah untuk berhenti sejenak dan tanya dirimu sendiri, apakah anak-anak ini hidup untuk memenuhi mimpimu atau untuk memenuhi mimpi mereka sendiri? Berikan mereka kebebasan untuk membuat kesalahan, untuk belajar dari keputusan mereka sendiri. Karena meski kamu ingin melindungi mereka, mereka harus belajar bagaimana menghadapi dunia dengan kekuatan dan ketahanan mereka sendiri. Dan nomor 6, orang tua yang tidak konsisten. Inilah tipe orang tua yang tidak stabil dalam aturan, kasih sayang, dan dukungan. Suatu saat mereka sangat perhatian, di saat lain mereka acuh tak acuh. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang tidak konsisten hidup dalam ketidakpastian yang terus-menerus. Mereka tidak tahu apa yang diharapkan. Ketika satu hari aturan tertentu berlaku, hari berikutnya aturan itu mungkin tidak lagi penting. Dan hal ini akan menciptakan lingkungan yang membingungkan dan membuat anak merasa tidak aman. Anak-anak ini tidak pernah tahu bagaimana harus berperilaku.
Mereka belajar untuk menebak-nebak emosi dan harapan orang tua yang membuat mereka merasa cemas dan bingung. Mereka mungkin menjadi anak-anak yang berusaha keras untuk menyenangkan orang tua, tetapi tetap merasa tidak pernah cukup karena tidak ada konsistensi dalam kasih sayang atau penghargaan yang mereka terima, dan ini akan mempengaruhi proses pertumbuhan si anak. Ketika mereka dewasa, anak-anak ini mungkin mengalami kesulitan membangun hubungan yang sehat. Mereka tidak tahu bagaimana menetapkan batasan yang jelas karena mereka tidak pernah belajar apa yang diharapkan dalam hubungan yang stabil. Mereka mungkin juga merasa sulit untuk mempercayai orang lain atau bahkan mempercayai diri sendiri karena mereka tumbuh dalam lingkungan di mana tidak ada yang bisa diandalkan. Jika kamu merasa menjadi orang tua yang tidak konsisten, penting untuk mulai menetapkan aturan yang jelas dan menunjukkan kasih sayang yang stabil. Anak-anak membutuhkan kejelasan dan keteguhan untuk merasa aman. Konsistensi adalah kunci untuk membangun rasa percaya diri dan keamanan emosional dalam diri mereka. Dan yang terakhir, nomor 7. Orang tua yang menjadikan anak sebagai pelampiasan. Ada orang tua yang tanpa sadar menjadikan anak mereka sebagai tempat pelampiasan emosi negatif. Mungkin mereka mengalami tekanan di tempat kerja, masalah dalam hubungan, atau stres pribadi lainnya. Dan tanpa sadar mereka menumpahkan semua itu kepada anak-anak mereka. Anak-anak ini menjadi korban dari kemarahan yang tidak seharusnya ditujukan kepada mereka. Mereka menjadi sasaran bentakan, kritik, atau bahkan kekerasan emosional. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan ini belajar untuk berjalan di atas kulit telur. Mereka hidup dalam ketakutan akan meledaknya emosi orang tua mereka, dan mereka seringkali merasa bahwa mereka adalah sumber dari semua masalah yang terjadi. Rasa bersalah dan malu ini tumbuh dalam diri mereka, meskipun mereka tidak bersalah sama sekali. Mereka belajar untuk menyalahkan diri sendiri atas kemarahan dan frustrasi orang tua mereka. Ketika anak-anak ini tumbuh dewasa, luka emosional ini tetap ada. Mereka mungkin menjadi pribadi yang selalu merasa bahwa mereka harus bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Mereka takut untuk mengekspresikan perasaan mereka sendiri, karena mereka khawatir akan memicu reaksi negatif dari orang lain. Mereka juga bisa tumbuh menjadi pribadi yang menarik diri, yang sulit mempercayai orang lain, atau yang memiliki masalah dalam mengelola emosi mereka sendiri. Jika kamu merasa bahwa kamu terkadang melampiaskan emosimu kepada anak-anakmu, penting untuk menyadari bahwa mereka bukan tempat yang tepat untuk menyalurkan frustrasi. Mereka adalah individu yang sedang belajar dan tumbuh, dan tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan mereka rasa aman, bukan menambah beban emosi yang tidak pantas mereka tanggung. Kesimpulan dari video ini adalah, setiap orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anak mereka. Tidak ada orang tua yang sempurna, dan kita semua membuat kesalahan dalam perjalanan kita sebagai orang tua. Tapi yang penting adalah menyadari di mana kita bisa memperbaiki diri. Anak-anak kita tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka membutuhkan orang tua yang mau belajar, yang mau berubah, dan yang mau tumbuh bersama mereka. Jadilah orang tua yang baik untuk masa depan anak-anakmu. Sekian dan terima kasih.